Bab 72. Darius berkata dengan wajah murung, "Orang-orang di Gunung Harimau Hitam adalah sekelompok bandit yang tak akan segan-segan membunuh. Mereka adalah penjahat yang diburon oleh kedua kabupaten terdekat ini. Apa kamu tahu seberapa berbahayanya kalau para pejabat mengetahui bahwa keluarga Silali terlibat dengan para penjahat itu? Reputasi yang telah dibangun lama oleh nenek moyang kita akan hancur begitu saja. Lalu, kenapa kalau mereka tahu? Asalkan mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, mereka tidak akan bisa menyentuh keluarga Silali." Mahendra mengubah arah pembicaraannya. "Tapi ayah, kalau kita tidak menghabisi orang itu, dia akan benar-benar menjadi menantu keluarga Linardi. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan dukungan dari keluarga Linardi? Jangan ragu lagi ayah, suruh mereka habisi orang itu. Setelah itu tidak akan ada penghalang lagi." Darius mengangguk dan menjawab, "Baiklah, aku akan mengutus Tanu untuk menjalankan tugas ini. Tapi ingatlah, setelah orang itu meninggal, jangan sampai berperilaku mencurigakan di luar sana. Para bandit itu bukan orang baik-baik. Kalau sampai ketahuan kita terlibat dengan mereka, kita akan terjerat dalam masalah besar." Sementara itu, di rumah Wira di Dusun Darmadi, Dodi dan Sony melepas jubah sutra mereka dan melemparkannya ke dalam api untuk membakarnya. Kemudian mereka melangkah melewati api tersebut. Selanjutnya, seorang bibi datang dan mengikatkan tali merah di pergelangan tangan mereka. Wira juga tidak menghalangi mereka. Meskipun semua ini hanya tahayul dan sugesti belaka, setidaknya hal ini bisa memberikan ketenangan bagi mereka. Setelah dipenjara sekali, kini kedua orang itu terlihat lebih tenang dan dewasa dari sebelumnya. Mereka berdiri di belakang Wira dan Wulan sambil tersenyum melihat Danur yang dikelilingi oleh orang-orang. Lantaran tidak tenang meninggalkan Wira sendirian di rumah, Wulan tidak jadi tinggal di rumah orang tuanya dan kembali. "Danur, hebat sekali. Kamu berani pergi ke pengadilan untuk melaporkan mereka dan berhasil menjatuhkan petugas polisi. Danur, sakit tidak dipukul? Dengan tubuh sekecil ini, bagaimana kamu bisa menahan 40 pukulan?" "Hei, sedari kecil, aku sudah menduga bahwa Danur sangat luar biasa. Berani sekali kamu pergi mengadu kepada bupati. Hebat. Danur, kamu juga sudah saatnya mencari istri. Keponakanku sudah berusia 13 tahun. Penampilannya juga sangat cantik. Kalau kamu setuju, aku akan menjodohkanmu." Tim penangkap ikan, penjual ikan, pembuat sabun, bahkan koki pun mengelilingi Danur untuk menggodanya. Di dusun ini, siapapun yang berani pergi mengadu kepada bupati akan dipandang hebat oleh para warga. Apalagi yang seperti Danur, dia bahkan terlihat baik-baik saja setelah dipukul 40 kali. "Mana mungkin bisa baik-baik saja setelah dipukul 40 kali? Hanya wanita tidak berpendidikan seperti kalian yang percaya." Tidak jauh dari sana, Agus berdiri dengan tangan terlipat di belakangnya, dengan raut wajah yang penuh dengan keyakinan. "Memangnya polisi itu orang biasa. Mana mungkin bisa dijatuhkan oleh seorang anak desa." Namun, Agus sekarang juga tidak berani berbicara sembarangan lagi. Kini, semua penduduk desa sangat menghormati Wira. Jika berani menjelek-jelekan Wira, dia pasti akan dikeroyok oleh orang. Setiap kali tim penangkap ikan pulang, Agus pura-pura berjalan-jalan untuk mendengar berapa banyak uang yang mereka dapat dari berjualan ikan. Dia ingin menghitung berapa lama lagi Wira akan melampaui kekayaannya. "Jangan memujiku berlebihan. Itu semua berkat Kak Gavin yang memberikan uang kepada penjaga. Kalau tidak, setelah menerima 40 pukulan besar, aku mungkin sudah dijemput ajal." Danur merasa bersemangat saat mendengar pujian. Tetapi setelah mengalami pengaduan ini, dia sudah menjadi lebih bijaksana. Dia mengusap kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Kak Gavin, berapa banyak uang yang kamu habiskan? Aku akan mengumpulkan gaji selama beberapa bulan sampai cukup dan aku pasti akan mengembalikannya semua padamu." "Tidak perlu dikembalikan. Itu semua uang dari tim penjual ikan. Selain itu, uang itu diberikan oleh Tuan Wira." ujar Gavin seraya melambaikan tangan. Uang itu adalah pemberian Wira. Dia menggunakan 6.000 gabak yang tersisa setelah mengobati Ganjar.
Tidak bisa begitu. Danur bersikeras. Aku dengar dari Kak Sony, setidaknya butuh beberapa ribu gabak untuk mengurus kasus di pengadilan. Aku tidak bisa mengambil untung darimu seperti ini. Benar-benar tidak perlu. Itu semua uang Tuan Wira. Kamu berterima kasih pada Tuan Wira saja. Gavin kembali menolak keras. Meskipun ketiga bersaudara ini telah bergabung dengan tim penjual ikan, mereka tetap saja dijauhi oleh warga Dusun Darmadi karena pernah mencuri dari Wira. Jadi mereka tentu saja ingin menyenangkan para anak buah Wira agar bisa berbaur dengan semua orang. Tidak. Danur ingin terus membantah. Uang yang diberikan kepada kalian berarti sudah menjadi milik kalian. Wira maju dan berkata, Danur, hari ini kamu mengajukan gugatan atas nama tim penangkap ikan. Jadi, biaya tersebut harus ditanggung oleh tim penangkap ikan. Wulan, ambilkan 30.000 gabak. Wulan buru-buru masuk ke dalam rumah dan kembali dengan uang 30.000 gabak tanpa ragu sedikit pun. Gavin, 10.000 gabak ini adalah uang yang kamu keluarkan demi Danur. Wira menyodorkan 10.000 gabak sambil berkata, tindakanmu tadi sudah benar. Di situasi seperti ini, asalkan semua orang bisa aman, tidak masalah kalau kamu harus menghabiskan banyak uang. Jangan demi menghemat uang, malah mengorbankan nyawa. Ingat, nyawa manusia adalah yang paling penting. Baik, Tuan Wira. Mata Gavin berkaca-kaca. Tim penangkap ikan, penjual ikan, dan tim pembuat sabun melihat Wira dengan mata sembab. Pada kenyataannya, di masa ini, harga penjualan seorang anak hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 gabak, dan orang dewasa hanya bisa dihargai sekitar 10.000 gabak. Banyak orang yang bahkan tidak mampu makan dengan cukup, dan nyawa manusia dianggap tak berharga. Tidak pernah sekalipun ada orang yang menganggap nyawa mereka lebih penting daripada uang, seperti yang dilakukan oleh Wira. Danur, Gavin, kerja kalian bagus hari ini. Yang satunya berani, yang satunya lagi bisa berpikir jernih. Uang 20.000 gabak ini kalian bagikan masing-masing 10.000 gabak. Ini adalah bonus untuk kalian. Wira memberikan uang yang tersisa kepada kedua orang itu. Tuan Wira, aku tidak boleh mengambil uang ini. Kak Wira, ini adalah kewajiban kami. Kami tidak bisa menerima uang darimu lagi. Gavin dan Danur memegang uang 10.000 gabak itu dengan mata berkaca-kaca dan hendak menolaknya. Lantaran sudah mendapat gaji, berarti semua ini adalah tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil uang Wira lagi? Kedua orang itu mengembalikan uang tersebut, tetapi malah disodorkan kembali oleh Wira. Kalau kerjanya bagus, sudah seharusnya mendapat bonus. Bukan hanya mendapat bonus, aku juga akan menaikkan jabatan kalian. Wira berkata dengan tegas. Gavin, mulai sekarang kamu akan menjadi wakil kepala tim pengadaan. Kamu harus bekerja sama dengan Sony dalam membeli barang. Danur, kamu akan menjadi wakil kepala tim penangkap ikan. Bekerja sama dengan Danu dalam menjual ikan. Gaji kalian akan dinaikkan menjadi 3.000 gabak per bulan. Wakil kepala tim? Aku menjadi wakil kepala tim? Air mata mengalir dari mata Danur. Kak Wira, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras agar tidak mengecewakanmu. Danur adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tuanya telah meninggal 3 tahun lalu. Jadi, dia adalah anak yang dibesarkan oleh semua penduduk desa.